Tadi sudah kita dengarkan bersama Bapak. Jadi saya ingin kita lihat sama apa yang sudah kita dengarkan bersama, kita lihat apa yang kita sudah tangkap dari apa yang sudah saya dan kawan-kawan sampaikan. Saya akan mulai dari Ibu Riana. Ibu Riana, apa yang dipakai tadi? Saya bicarakan dari bagaimana mengenai budaya politik ya, yang kita terapkan di sekolah. Jadi yang memberikan hal positif yang bisa mengembangkan dan semangat untuk anak-anak bisa terus belajar di sekolah ini. Jelas kita semua selalu sebagai guru selalu mendukung positif ya, yang bisa membuat anak-anak kita bisa meraih sukses, bisa membawa diri mereka dengan baik, menjadi siswa yang tangguh dan berbudi pekerti yang baik. Ada yang tidak bisa terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Riana, bahwa kita itu fokus kita murid dan murid. Ya, Bapak ada yang sejatinya. Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk Bapak JGBC Angkatan 10 yang sudah memaparkan materinya, tadi saya mendengar terkait manajer. Di situ adalah poin penting dari materi ini, yang dimana kita sebagai guru harus melakukan kesepakatan kepada para siswa-siswi agar bagaimana caranya ke depan, apa keluh kesah dari murid maupun guru itu kita bisa cerna bersama dan mencari inti konfliknya. Karena kalau kita sebagai guru cuma hanya mengajar dan mengajar, kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk mendidik seorang murid itu ke depan agar menjadi murid yang kita inginkan bersama. Jadi mungkin itu saja pemahaman yang bisa saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Mades Ketika. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Sejatinya, bagaimana tadi bagian dari 5 proses kontrol, yaitu bagian kontrol manajer, bahwa kita harus lebih peka terhadap murid. Kita tidak harus dalam posisi memberikan hukuman dan sebagainya, tapi bagaimana kita mengajak murid itu menemukan jati dirinya. Begitu Pak Nadia. Selanjutnya Bapak Mustaqim SPD. Nah, selama kegiatan dari tadi pagi ini Pak, kurang lebih 1 jam, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait materi-materi yang sudah dipaparkan? Terima kasih. Yang mana tadi ada 3 materi hari ini, yaitu dari Pak Kadek sendiri, Bapak Mades Ketika, habis itu Pak Mades, semuanya materinya luar biasa. Yang mana saya juga sebenarnya baru dengan ilmu ini, dan walaupun juga mungkin di keseharian kita di dalam pendidikan kita sudah sempat lakukan, namun lagi-lagi kita tidak sadari sesungguhnya apa yang kita lakukan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Namun dengan adanya kegiatan ini, maka akhirnya saya bisa sedikit paham dengan apa yang kita lakukan, yang mana dengan pemerdekaran semua terpatok pada siswa, semua diajukan apa yang kita lakukan selalu
apa namanya punya untuk memajukan siswa. Kalau tadi sudah dijelaskan sanksi, nah, sanksi itu atau hukuman itu kita tidak boleh sepihak. Yang mana tidak memberikan hukuman atau sanksi itu selalu dilakukan kesepakatan dengan siswa di dahulu. Sehingga di dalam melaksanakan sanksi atau hukuman itu siswa tidak merasa dia dianiaya atau dia dilecehkan dan sebagainya, seperti itu Pak. Dan cuma yang saya katakan kepada selama tadi tentang bagaimana cara tadi manage di dalam apa namanya pendidikan dalam ruang kelas. Yang mana tadi di poin kelima kalau tidak saya salah dengar itu tentang manajer. Nah, manajer yang mana kita guru itu dianjurkan sebagai manajer, yang mana manajer itu ya pasti kita ada PWC-nya. Kita sudah merencanakan planning seperti apa, organisasinya bagaimana, organisasinya di dalam kelas kita dengan siswa, kaitannya dengan hukuman tadi, habis pelaksanaannya atau aktifnya seperti apa, maka yang terakhir evaluasinya seperti apa, sehingga kita mendapatkan akhirnya peserta didik yang bukan cuma berkualitas IQ-nya tapi akhlaknya juga bisa bagus. Seperti itu Pak, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Luar biasa sekali ya Pak Mustaqim. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap siswa semuanya adalah berdasarkan kesepakatan ya. Tidak ujuk-ujuk kita hukum dengan sanksi, tapi yang penting adalah yang akhir bukan masalah hukuman dan sanksinya, tapi bagaimana kita bisa memanage kita supaya mereka menemukan jati dirinya. Nah, masih ada dua wakasek kita yang saya ingin pendapatnya apa-apa saja yang sudah kami sampaikan dan apa-apa saja yang perlu dikatakan. Bapak wakasek kesiswaan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapan atas pemaparan dari Bapak calon pemuda. Dan tadi kita sudah menyimak Ibu yang dari sini SPD untuk menyampaikan referensi atas pemaparan sudah kami hari ini. Saya diskriminasi budaya ini dan 10 keluarga saya ini kampung banyak hal negatif dalam tanda kutip negatif. Selama ini rata-rata itu keliru seperti berusaha sebenarnya dengan pengetahuan hari ini yang saat saya akan memperbaiki diri sebagai guru sehingga kedepannya saya mampu dan memposisikan diri saya sebagai manajer untuk anak murid saya. Terima kasih. Nanti kita Luar biasa. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Seperti tadi bahwa ini nyambung dengan kinerjanya ya. Jadi ini nyambung dengan apa yang sudah buat DPR. Terima saya belum buka tadi lalu ini. Semoga dengan hari ini memperbaiki diri, belajar bersama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, masih ada dua wakasek kita yang saya ingin pendapatnya apa-apa saja yang sudah kami sampaikan dan apa-apa saja yang perlu dikatakan. Bapak wakasek kesiswaan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapan atas pemaparan dari Bapak calon pemuda.
Dan tadi kita sudah menyimak ada 3 guru dalam penggerak yang memberi pemaparan tentang disiplin positif. Sementara disiplin positif ini bisa berdiri karena adanya yang negatif. Di setiap keseharian kita di sekolah, semua itu sudah terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Sebagai contoh saja, misalnya sebagai seorang guru kita datang terlambat, itu adalah contoh dari disiplin yang negatif. Mungkin ada juga guru yang datang tepat waktu atau sebelum dan pagi berbunyi. Itu merupakan contoh positif, disiplin positif. Dari anak-anak juga seperti itu. Ada juga siswa atau peserta didik yang melanggar aturan, baik tidak terlambat atau tidak menggunakan seragam seperti yang dilakukan oleh siswa. Itu termasuk juga negatif. Nah, yang negatif inilah yang perlu perbaiki supaya bisa positif. Untuk yang merubah negatif menjadi positif, dari pemaparan Bapak CGT ini dapat saya simpulkan tadi itu ada namanya hukuman atau sanksi. Inilah yang perlu dipisahkan atau dibedakan. Jangan sampai kita memberikan sanksi atau hukuman itu hanya atas kemauan kita sendiri. Nah, sementara di pemaparan tadi ada dijelaskan kita harus memberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat dengan peserta didik. Apabila kesepakatan ini bisa berjalan, inilah yang dibilang disiplin positif. Jadi dengan adanya pemaparan tadi, semoga kita semua bisa menerapkan disiplin positif yang berkelanjutan di SMK di belakang belakang. Terima kasih kepada Bapak penggerak yang sudah dengan pemaparan ini apa yang dilakukan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakasek Kesan. Dan saya dapat dengan atas apa yang sudah dikatakan beberapa waktu yang lalu, kami mohon kesediaannya Bapak Wakasek Kurikulum untuk memberikan sedikit penjelasan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi sekali lagi sangat bersyukur dengan beberapa keluarga ini memiliki 3 orang ya calon guru penggerak ya. Yang tentunya harapan kita ke depan ya, setelah suksesnya teman-teman ini ya, bisa membangun sekolah SMA Negeri 8 ini dengan lebih semangat. Jadi dari 3 pemateri tadi, baik dari Bapak Kepala SP, Bapak yang sudah SPD, Bapak sudah SPD ya, ini penyampaian dalam mari dinasti positif ini sudah kembali dan tentunya dalam ini perlu saya gambaran bahwa tentang daya industri yang tadi di telinga kita itu daya industri. Jadi daya industri merupakan ini itu merupakan baru nah dan daya yang sudah ada di calon guru penggerak bahwa nilai tentunya berkaitan dengan nilai positif yang itu tentang di SMA Negeri 8 Kuala. Berarti bahwa selama ini ya disiplin positif itu atau budaya positif itu tidak berjalan. Namun perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Tentu banyak tentang disiplin positif ya, yang untuk kita kembangkan ke depannya. Saja dari kedisiplinan kepada pendidik, tentunya semua elemen ya, dalam konteks organisasi SMK Negeri 8 ini harus sama-sama terbangun ya, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik. Itu karena gambaran tadi sudah disampaikan oleh Om Materi, jadi saya tidak menyampaikan secara detail lagi apa yang itu sudah kali itu saya sampaikan aturan bahwa ya atas kesediaan dari saudara dan juga diseminasi pagi ini saya ucapkan banyak terima kasih.
Terima kasih Bapak Wakasek atas yang diberikan kepada kami. Nah, saya apresiasi kembali apa yang sudah kami sampaikan, materi yang kami berikan pada hari ini tentang budaya positif. Salah satunya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa untuk diterima di dalam masyarakat dan lingkungan kelompoknya. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Selanjutnya ada kebutuhan dan yang ada kebutuhan penguasaan. Selain itu Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang mesti kita miliki. Yang pertama itu adalah posisi kontrol penghukum, yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. 4 dari 5-nya ini, selain posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol yang bersifat dari motivasi eksternal. Sementara hanya 1, yakni posisi kontrol manajer yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menemukan jati dirinya, yang biasa disebut dengan posisi kontrol dari internal. Selain itu ada juga namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua siswa, bagaimana guru atau orang tua siswa ini menyelesaikan permasalahan bersama anak didik atau anak di rumah. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat kami sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ke depan kami bisa berbagi lagi ilmu-ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian tentunya meningkatkan kualitas dari pendidikan di sekolah kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.